Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang bergerak di bidang energi dan salah satu terfokus di bidang batu bara. Karena seperti yang teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini, saham-saham yang bergerak di bidang batu bara mengalami penurunan yang signifikan. Jadi kita akan mencoba memforecasting saham-saham yang bergerak di bidang komoditas batu bara, kemana harganya akan berjalan di kemudian harinya, teman-teman. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng, sharing bareng, dan juga belajar bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi nanti ketika teman-teman klik link tersebut. Teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu teman-teman bagaimana cara membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Daripada teman-teman nanti bayar grup VIP yang nggak jelas, ya sayang uangnya. Jadi lebih baik teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas, gabung bersama kita di grup VIP, nanti teman-teman bisa rasakan dampak grupnya itu seperti apa. Teman-teman bisa rasakan sendiri gitu. Oke, di sini kita lihat dulu indeks IHSG. Jadi teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini memang indeks kita ditutup melemah minus 1,46% di level harga 6.966. Jadi teman-teman perhatikan ini benar-benar berada di area yang benar-benar penting. Jadi kita lihat di perdagangan Jumat besok dia mau kemana, teman-teman. Karena kalau seandainya dia besok break di bawah 6.960, dia akan kejar area 6.800. Kita lihat ada berapa persen kemungkinan besar dia turun. Nah, kalau seandainya dia break, teman-teman, kemungkinan besar dia akan kejar 6.800 dan ada potensi dia mengalami penurunan sekitar 2 persenan lagi gitu. Jadi kita perhatikan besok adalah hari Jumat yang benar-benar hari yang penting untuk kita perhatikan. Kalau seandainya dia break, ya udah kita bisa melakukan buy on weakness ketika indeks memasuki 6.800 gitu, oke? Jadi untuk indeks kita mungkin itu aja, nggak perlu kita terlalu banyak forecasting karena kita sudah lihat secara minor trendnya aja. Ini secondary, kita lihat minornya sedang membentuk base, kalau breaknya ke bawah, yaudah kemungkinan besar dia akan masuk area liquidity pool atau area demand kita di 6.800. Overall, indeks kita berada di dalam fase yang bullish. Teman-teman perhatikan, kita lihat weekly, dia benar-benar berada dalam fase yang bullish. Dan kalau kita perhatikan, memang sekarang dia mengalami suatu konsolidasi sejak April. Teman-teman perhatikan, sejak April sampai sekarang dia mengalami suatu konsolidasi dan kita berharap kemungkinan besar cepat atau lambat dia break area resistennya di atas 7355 ini dan dia akan rally lagi gitu. Jadi stay away dan kita lihat secara mata masih positif untuk indeks kita, teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung saja. Saham pertama kali yang akan kita bahas adalah saham ITMG. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya di perdagangan hari ini ITMG mengalami penurunan minus 3,7%. Dan kalau kita perhatikan memang di hari ini juga merupakan hari cum terakhir untuk mendapatkan dividen interim ITMG. Tapi teman-teman perhatikan nih, justru ketika mengalami suatu cum untuk mendapatkan dividen yang besar, kalau tidak salah 10% dividennya, tapi teman-teman perhatikan justru terjadi suatu distribusi. Di sini kalau kita perhatikan ketika harganya koreksi ke bawah, membreak suatu area support, eh, teman-teman perhatikan volumenya meningkat, teman-teman, cenderung meningkat dan itu sebenarnya cukup buruk untuk pergerakan ITMG. Karena apa? Karena pergerakan harganya itu membreak suatu area support kuat dengan volume yang meningkat dan itu cukup buruk untuk pergerakan ke depannya. Namun tidak ada yang pasti, teman-teman. Tidak ada yang pasti. Kita hanya bisa memforecasting pergerakan harga saham mau kemana, teman-teman. Jadi di sini saya bukan memforecasting suatu kepastian, tapi saya ingin memberikan suatu forecasting kemana kemungkinan besar probabilitas saham ini akan bergerak. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kita sudah forecasting, kita sudah membuat roadmap atau peta perjalanan ITMG ini mau kemana. Dan benar aja ketika dia beri 40.800, kita sudah membuat roadmapnya. Kemungkinan besar dia akan memasuki demand level kita, teman-teman. Di sini saya sudah tandakan area yang benar-benar penting untuk pergerakan selanjutnya itu di 36.500 sampai 37.675. Ini merupakan area key level penting untuk pergerakan ITMG. Memang kalau kita lihat secara channel dia telah break yang mengindikasikan ada sebuah potensi saham ini akan benar-benar transisi dari tren bullishnya ke tren bearishnya. Jadi kuncinya itu ada di level harga 36.500. Jadi kalau seandainya ITMG di beberapa waktu ke depan telah membreak area 36.500, kemungkinan besar dia akan
drop, teman-teman. Kemungkinan besar dia akan drop. Nah, di sini kalau kita perhatikan dia membuat peak di sini. Kita lihat di sini membuat peak yang dimana kalau teman-teman mempelajari Elliott Wave ya, kalau teman-teman mempelajari Elliott Wave, ini besar kemungkinan akan memasuki dalam fase correction-nya, teman-teman. Jadi Elliott Wave itu terbagi dalam dua fase, yang dimana fase impulsif dan fase correction ya, yang terbagi dalam ABC besar gitu. Jadi kita melihat kemungkinan besar dia akan membentuk suatu A, dia akan membentuk suatu A, baru B, baru C. Bisa jadi dia akan membentuk suatu yang datar, teman-teman perhatikan. Bisa jadi juga zigzag, zigzag ke bawah. Jadi kita tunggu aja pergerakannya seperti apa, teman-teman. Nah, kita kalau sebenarnya untuk menggunakan Elliott Wave, sebenarnya kita akan menghabiskan waktu untuk terus melakukan adjustment, penyesuaian titik-titiknya di mana. Memang enggak salah kita menggunakan Elliott Wave, teman-teman. Tapi jujur saya pribadi, saya dulu pengguna Elliott Wave juga ketika saya belajar tahun 2019. Saya mempelajari Elliott Wave itu tahun 2019 dan jujur saya dulu pengguna Elliott Wave. Tapi yang saya rasakan adalah memang analisa kita untuk membaca pergerakan harga ke depan jauh lebih baik, tapi terakhir kita hanya capek menghitung wave-nya mau kemana, gerakannya seperti apa. Dan terakhirnya kita kehabisan waktu, energi, dan bingung entry-nya di mana. Nah, sebenarnya enaknya untuk menggunakan Elliott Wave itu hanya untuk melihat harganya kemana dan kita lihat klasterannya di mana. Itu saya pribadi ya, itu saya mengungkapkannya bukan karena suatu materi, tapi saya sendiri yang menggunakannya dan saya men-sharingkannya itu melalui pengalaman, teman-teman. Jadi, saya bukan menjelekkan Elliott Wave, jujur saya juga menggunakan Elliott Wave, tapi hanya basic-nya aja, melihat gerakan-gerakannya aja. Misalnya dia membentuk suatu chart pattern, ya biasanya dia akan menggunakan diagonal 5 gerakan, entah itu 3 gerakan gitu. Jadi ya teman-teman pun bisa gunakan basic-nya, itu jauh lebih worth it daripada teman-teman full menggunakan Elliott Wave. Terakhir teman-teman bingung nanti. Karena apa? Kalau teman-teman ingin menggunakan Elliott Wave, ya market circle-nya itu gede, teman-teman. Dan itu justru menghabiskan waktu teman-teman nanti. Karena kita tradingnya itu nggak sampai terlalu lama ya. Kemungkinan besar pun swing kita palingan sebulan, 2 bulan, kemungkinan besar kita bisa TP gitu. Jadi kita cukup menggunakan Elliott Wave mungkin untuk melihat pergerakan harga dan ya teman-teman bisa gunakan sebenarnya. Tapi saya sarankan teman-teman harus mengklasterkannya dengan metode untuk teman-teman entry-nya di mana gitu. Nah, di sini kalau teman-teman mempelajari Elliott Wave ada namanya correction zigzag, ada lagi namanya juga symmetrical triangle, itu adalah merupakan correction-nya dan juga ada yang datar teman-teman, yang seperti ini kurang lebih mungkin dia akan membuat 5 gerakan di sini A, dia akan membuat gerakan yang ketiga nih B, 5 gerakan baru C, dia seperti membuat pola double bottom, baru dia membuat gerakan 5 lagi. Kemungkinan besar bisa seperti itu. Misalnya ini C selesai, dia buat gerakan 1, 2, 3, 4 dan buat 5 lagi gitu. Jadi ya Elliott Wave itu seperti itu. Enaknya sih melihat harga mau kemana. Tapi jujur saya pribadi karena terlalu akan menghabiskan waktu, saya lebih cocok memang menggunakan area supply and demand, teman-teman. Jadi kita lihat harga break area key level, kita lihat area selanjutnya di mana, core pentingnya di mana, kita lihat strukturnya seperti apa. Itu yang paling penting. Jadi sebenarnya fungsi teman-teman mempelajari classical technical analysis atau technical analysis hanya dua. Itu menurut pengalaman saya pribadi, yaitu misalnya teman-teman lihat trennya mau kemana, dan kedua entry-nya di mana, teman-teman. Jadi fungsi mempelajari technical tuh hanya dua, melihat trennya mau kemana, entry-nya di mana, atau jualnya di mana. Itu yang paling penting. Jadi jangan teman-teman terlalu memperibetkan supaya mempusingkan diri sendiri gitu. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Karena masih banyak teman-teman yang saya temukan, dia terlalu fanatik dengan Elite Wave. Nggak salah, tapi ya terakhirnya nanti teman-teman ribut sendiri gitu. Karena itu pengalaman saya pribadi ya. Bukan saya tidak pengguna Elite Wave. Tahun 2019 saya udah gunakan itu gitu. Dan saya lebih nyaman menggunakan area supply and demand karena fungsinya lebih sederhana. Lihat tren di mana melalui Dow teori dan entry-nya di mana melalui area supply and demand gitu. Oke, jadi untuk ITMG, teman-teman perhatikan dia sebenarnya secara structure market, kalau kita tarik channel trend line-nya, dia break key level yang dimana tercluster dengan area support yang dimana itu menandakan kemungkinan besar dia akan masuk area demand level kita di sini di 36.000 sampai 37675 ini. Jadi saya pribadi kalau seandainya teman-teman ingin average down atau ingin beli, lebih baik tunggu dia memasuki area ini gitu. Oke, itu untuk ITMG. Selanjutnya kita lihat saham Adaro.
Kita lihat saham Adaro, teman-teman perhatikan memang kalau secara structure market, Adaro sendiri juga di sini sudah rally dan kita lihat dia telah break area key level penting di sini, kita tandakan teman-teman. Jadi sebenarnya di grup WhatsApp juga saya sudah warning sebenarnya untuk saham-saham yang bergerak di bidang batu bara. Kalau teman-teman bergabung dengan grup WhatsApp, saya sudah katakan harus hati-hati atau waspada ketika trading di saham batu bara. Jujur saya kemarin coba rekomendasikan juga dan memang saya katakan apa? Saya katakan kita coba bermain di tepi jurang ketika harga belum terjadi di sini. Tapi ketika di perdagangan kemarin, ketika dia break langsung di sini, memang minus kita tuh nggak sampai 3% teman-teman, hanya kurang lebih 2%-an ya. Kurang lebih kita katakan 3% minus kita. Oke. Nah, ketika dia break seperti ini, teman-teman bisa asumsikan dia membuat drop base drop. Ini base dia drop, base drop dan kemungkinan besar dia akan lanjut drop, teman-teman. Nah, di sini teman-teman temukan ini peak terakhir ITMG. Oke, yang dimana tandanya impulsifnya telah selesai. Dan kemungkinan besar kalau dalam teori Elliott Wave, kemungkinan besar dia akan membuat 5 gerakan untuk membuat A-nya, baru B-nya atau C-nya. Nah, kita contoh ya, kita contoh di saham Adaro nih. Kita contoh. Kita katakan ini satu, ini dua. Kita katakan, let's say kita katakan di sini tiga, di sini empat, baru di sini lima. Nah, ketika terjadi pergerakan seperti ini, kita bisa katakan ini merupakan A-nya, teman-teman. Ini A, ya kan? Nanti dia akan membuat 3 gerakan lagi ABC di sini. Sorry, sebentar ya, saya hapus dulu. Kita ulang dari nol. Ini nol, ini A. Kemungkinan besar dia akan membuat B di sini dengan 3 gerakan. Baru dia akan membuat C di sini. Bisa jadi dia ke sini membuat seakan-akan pola double bottom, baru membuat 5 gerakan, atau bisa jadi dia zigzag ke bawah gini, teman-teman. Bisa jadi seperti membuat pola uh, falling wedge ya, falling wedge gitu. Jadi seakan-akan bisa membuat falling wedge yang dimana dia akan membuat 5 gerakan gitu. Jadi misalnya nih, kita buat ini bicara Elliott Wave, teman-teman perhatikan wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Nah, ini selesai teman-teman perhatikan ini A besar dalam korektifnya, dia membuat 3 gerakan, ini B, dia membuat 5 gerakan, 1, 2, 3, 4. Nah, ini membuat C-nya. Nah, ini korektifnya telah selesai, teman-teman. Biasanya ketika 5 gerakan ini terbentuk, misalnya kita katakan seperti ini, kemungkinan besar ada terjadi suatu chart pattern. Misalnya seperti apa? Kita katakan seperti falling wedge nih. Teman-teman perhatikan, kita contohkan misalnya terjadi sebuah falling wedge seperti ini. Nah, kita katakan seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman harus mengerti juga ketika teman-teman mempelajari chart pattern, itu nggak lepas dari Elliott Wave ya. Itu nggak lepas dari Elliott Wave yang dimana ada 3 gerakan dan ada 5 gerakan. Nah, besar kemungkinan ketika dia membuat 5 gerakan, 1, 2, 3, 4, 5, baru dia akan masuk kembali dalam impulsifnya, teman-teman. Dia masuk, kita katakan dia konsolidasi di sini, ya kan? Misalnya begini. Misalnya dia konsolidasi, oke? Baru dia break nih. Ketika dia break, teman-teman. Ketika dia break di sini. Nah, ini hanya singkat materi ya. Jadi saya berharap teman-teman mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Nah, ketika dia break, teman-teman, dia break membawa high lebih tinggi. Di sini teman-teman bisa buat di sini satu, ya kan? Kita katakan di sini satu, dia buat 2, 3, 4, 5. Bisa jadi, teman-teman. Ini 5 gerakan dalam satu wave yang besar, satu besar. Ini kita bisa tandakan satu besar, dia masuk dalam gerakan lagi, 1, 2, 3, masuk wave 2, baru masuk jalan lagi gitu. Jadi Elliott Wave itu terbagi gerakan di dalam gerakan sebenarnya. Gerakan di dalam gerakan. Jadi kalau seandainya teman-teman terlalu sibuk dengan Elliott Wave, ya teman-teman capek sendiri. Ini 5 gerakan, oke 5 gerakan. Tapi bisa jadi kita hitung, teman-teman. Kita bisa hitung ini satu. Nah, ini kita bisa hitung satu. Satu dalam fase besarnya. Nah, satu fase besarnya. Ketika dia membuat ABC lagi, kita katakan 0, 1, sorry. Misalnya nih, dia A, B, C. Nah, ini dua besarnya, teman-teman. Ini dua besarnya dalam 5 gerakan ini, gitu. Jadi ya, fungsi Elliott Wave memang enaknya untuk melihat gerakan harga. Tapi kalau seandainya teman-teman terlalu berkutat dalam pergerakan itu, ya teman-teman hanya habis nanti menghitung wave-wave-nya aja. Memang akurasinya sangat baik ketika menganalisa pergerakan tren, tapi ya saya sarankan teman-teman harus
mengklasterkannya dengan metode supaya teman-teman tahu entry-nya seperti apa gitu. Jangan nanti teman-teman habis waktu seperti itu gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk Adaro saya hapus lagi gambarnya. Saya hapus lagi gambarnya, jadi semoga teman-teman ngerti. Nah, sekarang kita bicara entry ya, kita bicara entry, forecasting. Kemungkinan besar dia akan masih eh, drop, kemungkinan besar dia akan masih drop. Kalau kita perhatikan kemana, teman-teman tarik aja, kita lihat gerakan ketiganya di mana. Nah, kemungkinan besar dia akan nyentuh 3280, teman-teman. Kemungkinan besar. Tapi kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya ada area demand. Ini ada area demand. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry sih jujur saya pribadi lebih tertarik masuk ke sini, teman-teman. Kenapa? Bisa jadi zigzag, bisa jadi zigzag. Misalnya gini, dia akan membuat A besar di sini, baru dia membuat B di sini dan C-nya di sini. Bisa jadi seperti itu dan teman-teman bisa akan temukan diagonalnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, terjadi sebuah chart pattern ya kita katakan bisa jadi diagonal dalam simetrikal dan dia akan rally lagi gitu. Bisa jadi dalam bentuk, nah bisa jadi seperti ini B-nya. Nah, bisa jadi seperti falling wedge yang dimana ketika dia membentuk C, ketika dia membentuk C, dia membuat 5 gerakan lagi, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah gerakannya seperti ini. Sorry, dia 1, 2, 3, 4, 5. Baru dia rally gitu. Jadi itu penggunaan Elliott Wave ya. Jadi semoga teman-teman mengerti. Overall masih menarik, tapi teman-teman jangan sembarang entry. Kalau untuk forecasting sih saya jujur ini dia dalam masuk fase ABC besar, jadi kemungkinan besar sih kalau mau entry saya lihat lebih baik tunggu di area 3000-an ini. Kemungkinan besar klasternya masuk area ini, teman-teman gitu. Oke. Itu untuk Adaro. Selanjutnya kita lihat saham PTBA. Untuk PTBA kurang lebih modelnya sama kalau teman-teman perhatikan. Dia break di sini. Nah, dia break, oke. Nah, dia break kemungkinan besar dia akan drop terus, teman-teman. Kemungkinan besar dia akan drop terus. Kalau kita tarik channel trendline dari swingnya, teman-teman perhatikan di sini, kita presisikan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ketika dia break di sini, teman-teman perhatikan dia drop, dia membentuk base. Memang kemarin kita mencoba spekulasi, teman-teman perhatikan di sini kita mencoba spekulasi di sini, yang dimana kita sudah katakan ketika dia break area 3.700 kurang lebih di sini, ya teman-teman wajib cut loss gitu. Teman-teman wajib cut loss ketika dia masuk 3660 ini. Dan benar saja kalau seandainya teman-teman nggak cut loss, ya itu cukup berbahaya untuk portofolio teman-teman gitu. Jadi di sini kita coba tarik Fibonacci-nya dari swing-swingnya, teman-teman akan temukan ini dia break, ya kemungkinan besar dia akan masuk 3150, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman punya barang dan ingin average down, saya sarankan tunggu dulu dan boleh entry ketika dia masuk area 3150. 3150 sampai 3250 nih. Kita lihat terlebih dahulu, kita presisikan. Nah, kurang lebih di area-area ini gitu. Jadi, saya yakin kemungkinan besar dia akan masuk area ini. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin entry, lebih baik wait and see dan boleh masuk ke area ini baru teman-teman entry. Nah, kenapa? Kalau teman-teman perhatikan juga memang sebenarnya call-nya sendiri ya, harga komoditasnya sendiri. Teman-teman perhatikan di sini, dia mengalami new low terus, teman-teman. Jadi ketika dia pullback di sini, itu udah menandakan dia akan transisi nih, teman-teman perhatikan. Mungkin besar dia akan kejar 298 nih areanya. Jadi dia tercluster dengan harga komoditasnya nih. Justru yang menarik kalau seandainya teman-teman ingin trading di energi ya, teman-teman lebih baik lihat saham nikel. Kenapa? Karena nikelnya sendiri di sini dia sudah ada potensi rally nih, teman-teman. Secara komoditas teman-teman perhatikan, dia ada potensi rally, kemungkinan besar komoditasnya akan kejar area neckline-nya. Ya, area kejar area ini gitu. Jadi kalau kita klasterkan juga saham-saham yang bergerak di bidang nikel juga menarik gitu. Nah, kita kembali ke PTBA supaya lebih cepat. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry PTBA atau average down, perhatikan saya sarankan ketika dia masuk area 3260 sampai 3150 di situ teman-teman bisa tangkap untuk entry di saham PTBA. Oke, itu untuk PTBA atau selanjutnya saham terakhir di batu bara ada Indi ya. Ini Indi terakhir.
Kalau ini juga sama, teman-teman, kurang lebih teman-teman perhatikan semua konsepnya sama, dia break area key level, dia drop. Kita lihat ini wave 1, kita perhatikan. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry sih saya sarankan tunggu dia masuk area ini, yang dimana tercluster juga, teman-teman. Ini merupakan area UFO. Kalau teman-teman pelajari, tapi sih jujur kalau teman-teman cari di saham, teman-teman nggak akan dapatkan metodenya karena metode UFO itu teman-teman hanya dapatkan di forex gitu. Jadi kalau seandainya ada influencer saham mengajarkan UFO, supply and demand, tapi nggak ngerti forex, ya saya sih cuma katakan dia hanya ikut-ikutan, dia nggak ngerti konsep gitu. Karena jujur yang saya pelajari yang bisa mengajarkan supply and demand atau UFO atau unfilled order tuh hanya trader forex, teman-teman. Jadi kalau dia nggak ngerti forex, dia ajarkan itu ya, teman-teman harus pertanyakan dia punya ilmu dapat dari mana gitu. Oke, nah jadi untuk indie jujur saya pribadi lebih baik teman-teman kita lebih konservatif aja untuk saham indie atau saham-saham yang bergerak di bidang batu bara. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, jujur saya pribadi lebih konservatif, lebih baik teman-teman, lebih objektif aja menganalisanya dan memang dia dekat area demand yang tercluster dengan Fibo 618 tapi dari tekanannya dan juga dari harga komoditasnya yang masih ada potensi mengalami penurunan, lebih baik kita tunggu dia masuk ke area ini, teman-teman. Lebih baik kita tunggu dia masuk area 2300 atau sampai 2200 itu jauh lebih baik gitu daripada teman-teman spekulasi masuk di area ini gitu. Oke. Itu untuk keempat saham bergerak di bidang batu bara. Selanjutnya kita lihat saham Inco ya. Ini saham bidang nikel. Jadi kita cepat aja supaya tidak memakan waktu lebih lama. Di sini teman-teman perhatikan dia membuat suatu pola ya. Dia membentuk suatu pola yang dimana pola itu adalah ascending triangle. Teman-teman perhatikan. Di sini sebenarnya kalau kita presisikan tepatnya di sini teman-teman. Kenapa? Karena kita kalau hitung ya, kalau teman-teman hitung, sebentar kita lihat ini 0, oke, itu ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sangat bagus, teman-teman. Ini sangat bagus. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry Inco ini sebenarnya masih menarik. Stop loss-nya sendiri cukup di bawah area gap yang telah dia pernah tinggalkan. Teman-teman perhatikan di sini, saya presisikan terlebih dahulu. Nah, kita buat seperti ini. Nah, jadi stop loss-nya sendiri cukup di bawah 6750 dan TP1-nya teman-teman bisa letak 8.000 gitu. Jadi untuk Inco jujur masih menarik kenapa dia membuat 5 gerakan yang dimana ascending triangle-nya valid dan kemungkinan besar dia akan rally. Setidaknya sih saya masih menarik untuk teman-teman cermati gitu daripada teman-teman terlalu memaksakan diri bergerak di bidang batu bara, teman-teman terlalu fokus forecasting atau memaksakan diri beli saham batu bara. Padahal nikel ini masih menarik. Secara komoditas sahamnya sudah menunjukkan tendensi dia akan reverse dari trend bullish ke bearish dan juga di sini saham-sahamnya juga membentuk suatu pola yang menarik untuk teman-teman perhatikan gitu. Jadi kalau seandainya pun besok dia masih dikasih koreksi, ya itu bagus untuk teman-teman dapatkan. Kenapa? Berarti stop loss-nya jadi makin kecil gitu. Oke, itu untuk Inco. Selanjutnya Antam kita perhatikan. Untuk Antam, teman-teman perhatikan juga di sini kurang lebih kita tarik channelnya, dia pergerakannya sedikit berbeda dibanding dengan Inco kalau teman-teman perhatikan. Namun kalau kita lihat, nah kalau teman-teman perhatikan kurang lebih polanya hampir sama teman-teman. Dia membuat pola reversal, yang dimana sebenarnya sih pola yang dia buat ya, pola yang dia buat itu eh, pola yang ini apa namanya? Pola yang dual function, dual fungsi gitu. Dia mempunyai pola yang dual fungsi. Jadi kalau teman-teman mempelajari chart pattern, ada namanya chart pattern continue, ada yang namanya reversal, ada juga yang dual fungsi gitu. Jadi kalau yang namanya falling wedge, rising wedge atau triangle itu adalah dual dual fungsi. Jadi teman-teman perhatikan memang untuk saham Inco dan Antam sendiri membuat pola yang kurang lebih sama dan ini dia break teman-teman. Dia break 1, 2, 3, 4, 5 dan dia break di sini kalau seandainya teman-teman entry di perdagangan besok teman-teman bisa lakukan stop loss-nya sendiri teman-teman cukup letak di bawah ini. Kita presisikan, nah cukup di bawah 1915. Dan untuk TP-nya teman-teman bisa letak di height-nya ini. Kita presisikan dulu, sebentar ya. Area resistennya setidaknya di sini. Area terdekat di 2240. Sebentar kita presisikan. Sorry.
Nah, kurang lebih di sini teman-teman letak. Nah, TP-nya kemungkinan besar teman-teman bisa letak di 2250 gitu. Jadi untuk Anta masih menarik untuk teman-teman cermati dan juga Inco gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke saham yang bergerak di bidang minyak dan gas. Saham pertama itu ada saham Pegas. Ini saham sebenarnya secara majority benar-benar mengalami kenaikan, tapi di sini cukup berbahaya, teman-teman. Kenapa? Dia mengalami kenaikan, tapi ada sebuah eh, pola, chart pattern yang teman-teman temukan seperti membuat pola double top gitu. Jadi kalau teman-teman, jujur saya kemarin melihat beberapa influencer, bukan beberapa sih, satu influencer yang memforecasting tentang Pegas ini, dan dia katakan membentuk sebuah inverted inverted head and shoulders. Jujur, saya sih agak kurang menarik ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau teman-teman mempelajari chart pattern, sebenarnya yang namanya head and shoulders, yang namanya inverted head and shoulders itu merupakan pola reversal ya. Itu merupakan pola reversal. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin perhatikan chart pattern ya, teman-teman harus tahu dulu itu polanya pola apa. Apakah dual fungsi, apakah continue atau reversal gitu. Ini teman-teman perhatikan, dia mengalami kenaikan, teman-teman. Dia mengalami kenaikan. Oke, kalau seandainya dalam secondary trend dia membuat pola chart pattern kita katakan head and shoulders gitu. Misalnya dalam dalam secondary. Contoh tadi composite ya. Composite nih. Kita composite kita lihat dalam secondary-nya, dia membuat seperti inverted head and shoulders kalau teman-teman perhatikan di sini. Itu sah-sah aja, teman-teman. Sebentar ya. Ini sah-sah aja. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari korektifnya, teman-teman perhatikan di sini, dari secondary, ya dia membuat memang. Nah, kenapa? Karena momentumnya dari sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Sorry. Nah, kurang lebih seperti ini gitu. Bentar ya, kita presisikan. Nah, kurang lebih seperti inilah gitu. Kenapa? Secondary-nya dari sini bacanya. Ya kan? Nah, sekarang masalahnya teman-teman, Pegas ini kalau kita perhatikan, mau dari mana kita tariknya? Apakah dari sini? Ini badan, ini sisi kiri, ini kepala, ini kanan ya? Ya nggak bisa teman-teman karena momentumnya itu dia rally gitu. Kecuali ini secondary, baru dia membuat di sini chart pattern inverted head and shoulders itu baru bisa. Tapi kalau kita paksakan di sini, teman-teman buat seperti ini, ya memang terkesan mirip gitu, terkesan mirip. Tapi teman-teman nggak bisa katakan ini inverted head and shoulders. Kenapa? Karena ini pola reversal, teman-teman. Ini pola reversal, bukan dual fungsi. Jadi, ya teman-teman jangan sampai kejebak gitu. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ini justru seperti membuat pola double bottom. Teman-teman perhatikan di bottom 1, di bottom 2. Ya sah-sah aja ya. Sekarang kembali ke teman-teman informasinya ingin seperti apa ya. Tapi yang saya pelajari seperti itu gitu, tentang chart pattern. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini ada neckline namanya, teman-teman. Kita tandangkan seperti ini. Ini adalah namanya neckline. Nah, ini adalah namanya neckline. Di sini dia break, teman-teman perhatikan. Kita lihat dari H4 ya. Kita lihat secara secondary, teman-teman perhatikan. Biasanya ketika dia break area neckline seperti ini, teman-teman, dia akan masuk ke area ini. Ketika dia break area seperti ini, kemungkinan besar dia akan masuk ke area liquidity pool-nya nih. Dia akan ambil orderan lagi ke area neckline-nya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry ya, Pegas atau average down, beli di area 1700. Jadi beli di area ini kenapa? Karena risknya kecil. Stop loss-nya sendiri cukup di bawah 1670 gitu. Jadi kalau seandainya dia break 1670 ya berarti dia pola double top-nya nih jadi ya kemungkinan besar dia akan drop lagi ke bawah gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry lagi Pegas, jujur kemarin kita sudah coba rekomendasi di sini tapi ketika dia break ya udah kita coba cut loss ketika dia di bawah 1800. Saya pribadi sih jujur uh, saya lebih baik cut loss saat ini. Kenapa? Lebih baik teman-teman bisa buyback lagi di bawah. Atau kalau seandainya teman-teman nggak ingin cut loss, ingin tunggu untuk tambah muatan, boleh aja. Yang penting jangan sampai sembarangan tambah muatan. Kalau mau tambah muatan, jujur saya katakan boleh di area 1700 sampai 1665. Mungkin kalau di CA masih menarik ketika teman-teman satu tampung di sini, itu menarik. Tampung lagi di sini kemarin. Nah, sekarang kalau mau nampung lagi, tampung di 1700 gitu. Teman-teman boleh tampung di area ini. Tapi kalau seandainya dia break di bawah 1665, wajib cut loss sahamnya. Oke, itu untuk Pegas ya. Jadi kalau teman-teman ingin entry, boleh di area yang telah kita tandakan.
Baru kita lihat saham Elsa. Untuk Elsa sendiri, teman-teman perhatikan di sini. Nah, dia sebenarnya secara diagonal trennya ini teman-teman perhatikan dia landing ke atas ya jujur. Dan di sini memang kita pernah rekomendasikan di area 342 sampai 360 teman-teman perhatikan. Tapi kalau ditanya kemungkinan besar sih di mana tren dia akan reverse ya. Jawabannya simple, ketika dia break area ini, teman-teman. Yang dimana tercluster juga dengan area channelnya ini gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin buyback lagi, oke kita buyback di sini atau teman-teman entry di sini. Lalu nggak ingin cut loss, entry-nya lagi di mana? Ya entry-nya di sini. Nah, entry-nya di sini. Kalau seandainya dia break di bawah 300, apapun ceritanya wajib cut loss sahamnya gitu. Apapun ceritanya wajib cut loss sahamnya, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman menggunakan DCA di saham yang bagus, ya teman-teman bisa lakukan, tapi jangan sampai teman-teman melakukan DCA di saham yang aneh, itu yang berbahaya gitu. Jadi untuk Elsa, bagi teman-teman yang ingin average down lagi atau average down lagi DCA, ya teman-teman boleh perhatikan area 300 sampai 310 apabila area 342 ini dia break, teman-teman. Kalau seandainya dia break, ya kita akan tampung di area bottoming di area 300 sampai 310 gitu, oke? Itu untuk Elsa dan saham terakhir di video kali ini kita akan bahas saham Medco. Nah, Medco sendiri jujur saham ini setelah dia break area ini saya nggak pernah perhatikan saham Medco ini lagi dan juga saya nggak pernah entry saham Medco lagi. Kenapa? Karena saya lihat di sini teman-teman perhatikan harga rally, teman-teman perhatikan harga rally, oke, tapi volumenya menurun. Nah, ini indikasi kalau teman-teman perhatikan ini ada sebuah indikasi penurunan. Nah, di sini juga kalau teman-teman perhatikan ini seperti ada sebuah divergen, teman-teman. Kalau teman-teman udah biasa melihat divergen, pergerakan harga kenaikannya seperti ini, ada seperti membuat divergen. Kita lihat. Nah, teman-teman perhatikan di sini, secara indikator MACD juga sudah mengatakan ada sebuah potensi divergen. Dari volume juga mengatakan ada divergen, teman-teman perhatikan, harga naik tapi volume malah cenderung mengalami penurunan, ya kan dia mengalami penurunan, indikator mengatakan juga ada divergen, dan di sini juga teman-teman perhatikan secara pergerakan, dia seperti malah membuat polarizing weights, kita buat seperti ini, kurang lebih. Nah, sebentar ya kita presisikan terlebih dahulu. Ini saya hapus dulu MACD-nya karena saya sendiri jujur kemarin menggunakannya itu karena ada kepentingan di regular technical analysis teman-teman supaya mendapatkan sertifikasi. Dan saya setelah mendapatkannya, saya lebih memilih nggak menggunakan indikator apapun karena itu memang style saya, teman-teman. Jadi kembali ke teman-teman nyamannya menggunakan indikator atau tidak, tapi saya pribadi saya tidak menggunakan indikator apapun. Nah, ini teman-teman perhatikan, dia seperti membuat pola rising width yang dimana pola pembalikan arah. Jadi kalau seandainya rising width-nya dipecah, yang dimana tercluster dengan area support juga, teman-teman perhatikan ini area supportnya. Jadi kalau seandainya Medco break, teman-teman, kalau seandainya teman-teman punya barang, kita katakan sedang running profit atau kita katakan sedang floating loss, perhatikan stop loss itu di bawah 1060. Jadi kalau misalnya harga break di bawah 1060, saya sarankan teman-teman cut loss dulu. Saya sarankan teman-teman cut loss dulu. Nanti area di neckline-nya ini, teman-teman, di area neckline-nya ini kita akan entry lagi gitu. Karena biasanya pergerakan rising wedge ini ketika dia break, dia akan masuk area neckline-nya ini, teman-teman. Gitu. Baru dia akan rally lagi gitu. Baru dia akan rally lagi. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry Medco, saya sarankan kita entry lebih baik di area kalau 900 kita lihat dulu stop loss-nya berapa persen. Nah, lebih baik di 880 aja, teman-teman. Jauh lebih bagus di neckline-nya itu ada di 880 sampai 840 gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry Medco, teman-teman boleh perhatikan neckline-nya itu di 1060 ini, key level-nya kalau seandainya dia break, teman-teman lebih baik wait and see dan tampung dia di area 880 sampai 840 gitu. Oke. Mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas untuk saham bergerak sektor energi. Semoga bisa menjadi suatu manfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi suatu referensi untuk teman-teman pengambilan keputusannya gitu. Oke. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman bagi yang ingin bergabung bersama kita trading bareng bersama Mirai Asset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Kita akan bergabung dalam grup VIP daripada nanti teman-teman berbayar grup yang nggak jelas, teman-teman nggak tahu siapa yang punya, teman-teman nggak ngerti dia dapat ilmu dari mana, justru nanti berbahaya untuk psikologi teman-teman gitu.
Daripada teman-teman dicekokin saham-saham yang jelek, teman-teman sangkut, ya kenapa enggak sih kita tradingnya di saham yang baik? Kenapa? Teman-teman trading di saham yang bagus itu sudah menaikkan winning rate teman-teman gitu. Jadi ya teman-teman boleh bergabung bersama kita lah gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.